Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang mengkotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Tika Fadila dengan NIM 2014040033, dan saya sendiri yaitu bernama Nila Permatasari NIM 2014040041 dengan dosen yaitu Asri Atus Zaki. Kami membahas materi tentang kesulitan dalam belajar. Saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya membahas tentang mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Mengenali kesulitan belajar jelas berbeda dengan diagnosis penyakit cacar air atau campak. Cacar air dan campak tergolong penyakit dengan gejala yang dapat dikenali dengan mudah. Berbeda dengan LD Learning Disorder atau gangguan belajar yang sangat rumit dan meliputi begitu banyak kemungkinan penyebab, gejala-gejala, perawatan, serta penanganannya. LD Learning Disorder atau gangguan belajar yang memiliki beragam belajar ini sangatlah sulit untuk didiagnosis dan dicari penyebabnya secara pasti. Hingga ini belum ditemukan obat atau perawatan yang sanggup menyembuhkan mereka sepenuhnya. Tidak semua kesulitan dalam proses belajar dapat disebut LD Learning Disorder atau gangguan belajar. Sebagian anak mungkin hanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya. Kadang-kadang seseorang memperlihatkan ketidakwajaran dalam perkembangan alaminya, sehingga kriteria yang harus dipenuhi sebelum seseorang dinyatakan menderita LD Learning Disorder atau gangguan belajar tertuang dalam buku petunjuk yang berjudul DSM atau Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorder. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa sering menjadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami seseorang anak. Orang yang mengalami kesulitan jenis ini menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain katakan. Yang kedua itu permasalahan dalam hal kemampuan akademik, yaitu siswa-siswi yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung mereka. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal lainnya. Kesulitan dalam hal lainnya seperti yaitu gangguan kemampuan motorik dan gangguan perkembangan khusus yang belum diklarifikasikan. Gejala adalah keterlambatan atau keterbelakangan dalam memahami bahasa, kemampuan akademis, serta motorik yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuannya untuk mempelajari sesuatu. Tetapi bedanya, ini semua tidak sesuai kriterianya dengan jenis keterlambatan belajar yang telah kita bahas sebelumnya. Gejala-gejala ini juga mencakup gangguan koordinasi tubuh yang pada gilirannya dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang, dan begitu pula halnya dengan kesulitan mengeja serta mengingat. Selanjutnya itu mendiagnosis kesulitan belajar secara formal. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkatan kemampuan seorang anak terhadap anak lainnya yang dianggap normal. Hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga reliabilitas pengujian itu serta kemampuan sang anak untuk memperhatikan dan memahami pertanyaannya. Masing-masing tipe LD atau Learning Disorder atau gangguan belajar didiagnosis dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk mendiagnosis kesulitan berbicara dan berbahasa, ahli terapi bicara menguji cara penghafatan bunyi bahasa anak-anak, kosakata, dan pengetahuan tata bahasa serta membandingkannya dengan kemampuan anak sebaya mereka yang normal. Sehubungkan dengan gangguan kemampuan atau perkembangan akademis yang mencakup membaca, menulis, dan matematika, maka pengujiannya dilakukan dengan metode standar. Kita perlu memperhatikan bahwa penanganan gangguan belajar itu sangatlah berbeda dengan upaya mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolah. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Pengetahuan tentang ciri siswa lambat belajar dan prestasi rendah sangat penting dikuasai guru. Pengetahuan itu memberi dasar keterampilan dalam menangani siswa yang sedang menghadapi kesulitan belajar di sekolah. Istilah siswa lambat belajar dan prestasi rendah mengandung pengertian
yang tidaklah jauh berbeda, dua-duanya saling berkaitan satu sama lain. Siswa lambat belajar dan prestasi rendah adalah siswa yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor itu antara lain disebabkan lemahnya kemampuan siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar tertentu pada sebagai materi pelajaran yang harus dikuasai sebelumnya. Pengetahuan dan keterampilan dasar itu pada umumnya berkisar pada pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Akibat kelemahan itu, siswa akan menghadapi kesulitan mempelajari pengetahuan lainnya, sehingga prestasi yang diperolehnya menjadi rendah, bahkan gagal murid sukses di sekolah jika tidak ada usaha memperbaikinya. Ciri-ciri umum siswa lambat belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa secara langsung, perkembangan mentalnya, intelektualnya, sosialnya, ekonominya, kepribadiannya, dan proses belajar yang dilakukannya di sekolah dan di rumah oleh sang guru. Ciri-ciri itu dianalisis agar diperoleh kejelasan yang konkret tentang gejala dan sebab-sebab kesulitan belajar siswa di sekolah dan di rumah. Rincian analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut: fisik, perkembangan mental, sosial, perkembangan kepribadian, proses-proses belajar yang dilakukannya, namun hal tersebut produk. Dalam bukunya Learning Disabilities and Their Tradition Reading mengungkapkan pendapat bahwa ciri umum siswa lambat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu siswa lambat belajar memiliki rentang perhatian yang rendah, tingkah bingung dan kesal. Yang kedua, itu derajat aktivitas siswa lambat belajar rendah. Yang ketiga, yaitu siswa lambat belajar kurang mampu menyimpan huruf dan kata pada ingatannya pada waktu lama. Yang keempat, yaitu siswa lambat belajar kurang mampu menyimpan pengetahuan hasil pendengarannya. Yang kelima, yaitu siswa lambat belajar kurang mampu membedakan huruf, angka, dan suara. Yang keenam, yaitu siswa lambat belajar tidak suka menulis. Yang ketujuh, yaitu siswa lambat belajar tidak suka mengikuti penjelasan yang bersifat ganda. Yang kedelapan, tingkah laku siswa lambat belajar selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Yang kesembilan, yaitu siswa lambat belajar suka terdorong oleh perasaan emosional dalam pergaulan, mudah tersinggung dan sering marah. Yang ke-9, yang ke-10, siswa lambat belajar kurang mampu melakukan koordinasi dengan lingkungan. Yang ke-11, penampilan kasar. Ke-12, siswa lambat belajar kurang mampu bercerita dan sulit membedakan antara kiri dan kanan. Selanjutnya, yaitu ketidaksanggupan siswa lambat belajar dalam menguasai pengetahuan, mempengaruhi sikap dan perilaku menjadi tak cocok dengan lingkungan sekelilingnya, sehingga mengundang masalah orang-orang di sekitarnya. Ketidaksanggupan belajar disebabkan kerusakan tertentu pada diri seseorang yang membuat seseorang itu lambat belajar. Menurut C.C. Wijaya 2010, kerusakan itu dikategorikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, yaitu dyslexia adalah kelemahan belajar di bidang menulis dan berbicara. Ciri-cirinya adalah sulit mengingat huruf, kata, tulisan, dan suara. Gejala-gejalanya di antara lain yaitu 1. Ganjil dalam pembicaraan dalam arti kurang nyambungnya atau tidak memahami isi pembicaraan dengan maksud yang sebenarnya. Kedua, tulisannya tidak jelas. Yang tiga, mengalami kekacauan di dalam melihat bentuk dan mendengar lafaz huruf seperti antara B dan D. Nah, itu mengalami kekacauan kata seperti dalam kata pergi dan perigi. Selanjutnya, mengalami kekacauan pengertian seperti hal dalam saling dan silang. Selanjutnya, itu mengalami buta kata seperti dalam hal ungkapan panjang tangan, kaki gajah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, itu mengalami lemah profesi sosial dan auditif. Siswa lambat belajar lemah di bidang penglihatan dan pendengaran, membuat pengetahuan yang seharusnya dikuasai dengan baik dapat dilakukannya dengan sempurna. Nah, berdasarkan penelitian para psikolog, siswa lambat belajar yang disebabkan oleh kerusakan dyslexia 80% kebanyakan wanita. Penelitian lain mengemukakan bahwa penyebab kerusakan dyslexia adalah terlampau dininya siswa masuk sekolah di samping faktor keturunan. Yang kedua, yaitu dyskalkulia adalah kesulitan mengenal angka dan pemahaman terhadap konsep dasar matematika. Kelemahan umum di bidang dyslexia kadang-kadang muncul di bidang pelajaran matematika. Karena itu, kerusakan di bidang dyslexia berpengaruh terhadap kerusakan di bidang dyskalkulia. Demikian pula sebaliknya. Gejala kesulitan
belajar di bidang kuliah antara lain yang pertama yaitu kesulitan mengingat angka lebih dari satu yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu kesulitan menulis angka dengan jelas. Yang ketiga yaitu kesulitan kolom-kolom angka yang lurus atau jumlah angka yang diharapkan. Yang terakhir yaitu kesulitan menangkap pelajaran matematika, terutama materi yang disajikan melalui kata atau tulisan. Yang ketiga yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Siswa lambat belajar dapat memusatkan perhatiannya hanya berkisar pada satu pokok bahasan saja, hingga kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang beraneka ragam yang membuat dirinya menjadi kacau. Gejala kelemahannya diantara lain itu ketidaksanggupan menyelesaikan sebuah masalah, kebiasaan memantau pencerahan orang lain, tingkah lakunya sehendak dirinya, temperamen hangat dan mengaruh kepada agresif, kurang sanggup mengontrol tingkah laku yang salah, perubahan secara tiba-tiba dari sifat rajin ke sifat malas. Selanjutnya itu spatial, motor, and perceptual deficit adalah kondisi lemah dalam menilai dirinya menurut ukuran ruang dan waktu. Gejala-gejalanya antara lain sangat lemah dalam melakukan koordinasi motorik dan tidak seimbang, sangat lemah mengontrol pengonokan otot-otot secara dalam memegang pensil, menggambar, menggunakan pinsir dan lainnya. Gagal berbicara, selanjutnya sulit mengukur jarak, kecepatan dan arah gerakan benda di sekitarnya. Selanjutnya dapat dikagetkan dengan mudah apabila jika dikagetkan oleh rancangan yang tiba-tiba. Kerusakan lainnya yang membuat siswa lambat belajar adalah social deficit, yaitu kesulitan mengembangkan keterampilan sosial. Kesulitan itu dapat ketidaksanggupan menimbulkan jati dirinya. Gejala-gejalanya adalah sulit menangkap tanda-tanda tingkah laku sosial seperti dalam gerakan ide melalui raut muka dan gerakan-gerakan motorik lainnya. Seiring memotong pikiran lain, bicara dengan keras, sulit berteman, ketidaksadaran terhadap orang-orang, terhadap cara-cara orang lain mengamati perilakunya. Berdasarkan hasil penelitian para psikologi bahwa siswa yang tidak sanggup mengembangkan keterampilan sosial dapat dilatih melalui bimbingan guru-gurunya. Ukuran kepercayaan yang tumbuh pada dirinya dapat menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan bergaul dalam lingkungannya. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal yaitu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita cacat tubuh. Kedua yaitu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu pertama itu faktor dari keluarga, faktor orang tua, cara mendidik hubungan orang tua dengan anaknya, contohnya atau bimbingan dari orang tua, suasana rumah atau keluarga. Pada ekonomi keluarga, baik keadaan ekonomi yang kurang atau miskin maupun berlebihan atau kaya. Yang kedua itu faktor sekolah, yaitu faktor guru, yaitu guru yang tidak berkualitas, hubungan antara guru dengan siswa yang baik, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha menganalisis kesulitan belajar siswa, kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode mengajar guru, faktor alat, karena tanpa adanya alat, terutama bagi pelajaran yang bersifat praktikum, akan menimbulkan kesulitan belajar. Selanjutnya itu karena kesulitan alat, guru cenderung menggunakan metode ramah yang dapat menimbulkan kepasifan pada siswa. Faktor gedung, sekolah pada umumnya dan ruang kelas pada umumnya. Selanjutnya itu faktor kurikulum, selanjutnya itu faktor waktu sekolah yang disiplin yang kurang. Selanjutnya itu faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar ini dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks.
Nah, selanjutnya yaitu yang D, usaha mengatasi kesulitan belajar. Sebab-sebab dengan proses memorization adalah proses pemeriksaan terhadap suatu gejala yang tidak beres. Diagnosis masalah belajar dilakukan jika guru menandai atau mengidentifikasi adanya kesulitan belajar pada muridnya. Diagnosis masalah belajar dilakukan secara sistematis dan terarah dengan langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi adanya masalah belajar. Untuk mengidentifikasi masalah belajar diperlukan seperangkat keterampilan khusus. Sebab kemampuan identifikasi yang berdasarkan memori belakang kurang efektif. Gejala-gejala munculnya masalah belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk, biasanya muncul dalam bentuk perubahan perilaku yang menyimpang atau dalam menurunnya hasil belajar. Perilaku menyimpang juga muncul dalam berbagai bentuk seperti suka mengganggu teman, merusak alat pelajaran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menelaah atau menetapkan status siswa. Penelaah dan penetapan status murid dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menetapkan tujuan khusus yang diharapkan dari murid. Yang kedua yaitu menetapkan tingkat ketersampaian tujuan khusus oleh murid dengan menggunakan teknik dan alat yang tepat. Yang ketiga yaitu menetapkan pola pencapaian murid, yaitu seberapa jauh ia berbeda dari tujuan yang tepat itu. Yang ketiga yaitu memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Membuat perkiraan yang tepat adalah suatu perbuatan yang kompleks dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor penting yang harus diingat dalam memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Yang pertama yaitu gejala yang sama dapat ditentukan oleh sebab yang berbeda. Yang kedua yaitu sebab yang sama dapat menimbulkan gejala yang berbeda. Yang ketiga yaitu berbagai penyebab interaksi yang dapat menimbulkan gejala masalah yang mungkin kompleks. Hanya itu pembahasan kami tentang materi kesulitan belajar.